Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waliyul ni'mah munazzilil dzikri hudan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Syukur maraja lau isesi raja Allah taala. Karena alhamdulillah tidak pernah terputus rahmat dengan karena dapat tumpang masena dengan karena dapat tumpang pinjaman Allah taala yang taisi mata diterima. Nagakan alhamdulillah ulimo fatihah dari malam keempat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam yang wajib dipercayai dari Nabi dan Rasul, yang angkai wajib kita beri oleh Nabi-Nabi pun Allah Ta'ala dan ya suruh-suruhna pun Allah Ta'ala itu hanya 25 bawah. Tapi ternyata ada begitu banyak Nabi liwa egana Nabi pun Allah Ta'ala, liwa egana suruhna pun Allah Ta'ala yang Allah pernah utus di muka bumi. Bahkan Nabi sampai mengistilahkan jamman ghafira, liwa egana. Terlalu banyak Nabi, bahkan terlalu banyak Rasul yang Allah utus di muka bumi untuk mengajak umat manusia memeluk agama Islam. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan Rasul ada mengatakan jumlahnya 100. Untuk Nabi jumlahnya 120.000 sampai 124.000 Nabi yang pernah diutus. Pertanyaan, tegemon rodasarna. Ada kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras Lima'anil Qur'anil Azim. Pakulingi asa kitana Al-Mu'jam Al-Mufahras Lima'anil Qur'anil Azim, karangan Regrutta Syekh Wahbah As-Suhaili. Di dalam kitab tersebut disebutkan satu riwayat oleh Rifahulutta Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Di situ dikatakan qultu, maka Rifahulutta Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah isrona Allah Ta'ala kamil anbiya, siagegan surona pun Allah Ta'ala, berapa banyak nabi yang Allah pernah utus di muka bumi? Agana sanaditta mi'ata alfin wa ishruna alfan, 121. Jadi nabi jumlahnya 120.000. Qultu, maka dia Abu Dzar, ya Rasulullah isrona Allah Ta'ala
Kamir rusul min zalik. Berapa banyak rasul di antara para nabi-nabi itu? Maka Nabi tak salasu mi'ati wa salasata asyar. 313 rasul. Jadi nabi 120.000, sedangkan rasul 313. Akan tetapi tafakaraje kadang dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul yang Allah telah utus, setidaknya ada beberapa nabi dan rasul yang Allah angkat menjadi ulul azmi. Pertanyaan, Ustaz, berapa orang nabi dan rasul yang diangkat menjadi ulul azmi? Kira-kira ibu? Oh ibu, berapa nabi dan rasul yang Allah angkat menjadi ulul azmi? Tempumanan nih. Ada 5 nabi dan rasul yang Allah angkat menjadi ulul azmi. Ini yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu ada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu ada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa ini? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Angka 5. Pertanyaan, kenapa 5 orang ini diangkat menjadi ulul azmi? Karena dari sekian nabi dan rasul, 5 nabi dan rasul inilah yang mendapatkan cobaan ujian terberat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Termasuk diantaranya Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, termasuk ujian dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam liwatana sangat berat di sisi Allah. Kenapa demikian? Ya perintahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyebarkan dakwah Islam, tapi di mana Nabi Ibrahim diperintahkan? Di satu kaum, di satu negara, di satu kerajaan, di satu kampung. Yang mana sinimna lisanna kampungnya fasum berhala. Satu kampung, satu negara, bahkan satu kerajaan itu penyembah berhala. Apa mula masyarakatnya, rajana, bahkan bapaknya Nabi Ibrahim sekalipun tanyani fasum berhala, agak alena mibu berhalai. Coba bayangkan tanatna dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi di Al-Quran itu, bahkan di beberapa kitab-kitab sirah atau Qissatul Anbiya, di situ dipisahkan ada satu hari angkasa di Esok, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kapal. Ini koseka makaraki wasi-wasi atau makaraki kampak. Agak tu si bahasa anak tu. Oh wasi-wasi matau. Pangkau rong tanya wasi-wasi tanah kampak. Anu bahasa anak banci-banci. Maka ada bahasa apa sih banci-banci. Nabi Ibrahim alaihissalam nala wasina nawana alai kampana Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menghancurkan semua berhala. Nah selagi sidinna berhala kecuali satu. Ada satu berhala dalam riwayat dikatakan iya natuka minam maloko, berhala tersebut yang paling besar, berhala tersebut yang paling mewah. Saking hebatnya ya berhala, iya natu berhala terbuat dari emas oleh ulawong dari napa mega permatana. Kecuali itu yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengambil kapahnya, nagatugang ko alon nero berhalai. Sampai satu ketika pulang Raja Namrud, rajanya pada kampungnya Nabi Ibrahim pada waktu itu, lesiro rajai, naika makanya nika nasa solangit wata. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Yolli Nabi Ibrahim, isi dari Nabi Ibrahim, makutane Raja Namrud, iku kasolangit wata, makanya Nabi Ibrahim, aja na yang butanay, itu nasa. Ada berhala paling besar, kita tahu wasi-wasi kolom, iya apa? Maka dia Raja Namrud jangan pusat di mabe misam maka dia misak kedoy denul lekedo denul lemak bicara denul lejungka mana kana sengiru muasa hancur kamana ni berhala maka Nabi Ibrahim kira-kira iya jalan iya regiku
Mana yang gila, saya atau kamu? Kamu tahu berhala itu tidak bisa berjalan. Kamu tahu berhala tersebut tidak bisa bergerak. Nisam makadadenu lima rigagero berhala. Magi namu sompai. Coba bayangkan. Nah kan atin Raja Namrus alaihissalam, bahkan dalam riwayat itu dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam melok itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibunuh saking lumpurnya api, pengawal bahkan penjaganya Raja Namrus tidak berani mendekat. Nagangkan iburangi pape semacam ketapir, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan masuk ke dalam api tersebut. Dan di sini yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada pelajaran tauhid, pelajaran akidah yang luar biasa. Agaknya kalau kita baca baik-baik sirahnya, kita baca baik-baik kisahnya Nabi Ibrahim ketika ingin dibakar, ada dua binatang yang mendekat. Angka tupangi, angka cicak, tupana cicak, tapi katak atau kodok atau yero tupangi malah wairilalan na tinukna narinampa na sepuni, lalu dia menyemburkan air tersebut ke kobaran api yang sangat besar. Pertanyaan, makke guna memang kah? Jawabannya dia nakke guna. Matkotobro cicai na seppu yero api marakuam magi pedek malopoi. Tapi pertanyaan, apakah perlakuan dua binatang ini berefek bagi api tersebut? Jawabannya tidak. Tapi ada pelajaran tauhid luar biasa. Agaknya ya Roh, Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat ikhtiarnya. Ya Roh. Dena itu pun Allah Ta'ala maka damaga wasilnya. Hasilnya Allah yang tentukan. Hasilnya ada dalam genggaman takdir Allah. Tapi usaha kita sebagai manusia adalah berusaha dan berikhtiar mencapai jalan yang terbaik. Dena itu pun Allah Ta'ala wasilnya. Ia tuni tepung Allah Ta'ala carata ikhtiar dan usaha tak untuk adakan. Nah hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Ada satu angkasi di pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim ingin dimasukkan ke dalam api. Apa doanya? Ayo naruh dia dan baca imamnya. Aga pak doangan nero sikiri hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan turun ayat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mancaki-mancaki menjadi dinginlah kamu sehingga menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Maka baca sengaja Bapak Ibu, yena setiap pak guru yang diajarkan oleh guru-guru tak disingkat. Kebetulan wani makale puima ustaz kuma ceramah ki pak guru-guru ini saja mai pak doangan angkane pak doangan. Dan inilah doa yang selalu diajarkan oleh guru tak disingkat dan ini bisa diamalkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita coba-coba lesuki matu paredi wajib. Na rekorede ni roye puko na tarmetoni marede. Na babaca sikirin Nabi Ibrahim hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu membaca ayat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim tapata limatta ilalanna wa iridin. Insyaallah nabuka no napana langsung ijok ka puskesmas pitun panwa. Maka demage nasa na nabuk kalimat tabu ngaji napa guru salah-salah ko stase. Apa artinya? Mungkin bacanya sama, ayatnya sama, zikirnya sama, doanya sama, tapi iman kita, kualitas iman kita dan imannya Nabi Ibrahim tidak sama. Ini berbeda. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga dijuluki sebagai Al-Khalil, Khalilullah. Uripujinna pun Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhaka Allahu khalilan?" Kira-kira agar fasabaranna nagangkan na dikit na fancaji pun Allah Ta'ala uripujinna. Apa sebab agar kira-kira fasabaranna sehingga kamu wahai Ibrahim
bisa dijadikan sebagai orang yang sangat dicintai di sisi Allah? Nabi Ibrahim menjawab ada 3. Agayro, yang pertama Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Turi ufat dioleh perintah Allah Ta'ala dibanding perintah selain Allah. Saya senantiasa mendahulukan perintah yang bersumber dari Allah dibanding perintah yang bersumber selain dari Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, nariko melo yang kalinga bawang ni magampang bisa kilo. Tapi nariko melo ni amalaka masesa sadi. Tegay buktina contoh. Madu ko suwi, maculay. Agi biasa pa golo mi kan nonton. Agi nih ke MU ga, Arsenal ga, agi biasa na pinanonton tuh. Argentina negara ya tuh. Anggaplah macule Piala Dunia. Kemarin final Piala Dunia, agi disuruh nih. Argentina sih bawa lupa ini. Argentina sih bawa Perancis, si runtuh dua. Argentina na Perancis. Kebetulan maculi matus subuh. Ternyata batoy ko ima ko masiji. Pertanyaan, dia kata labir, menonton pagol atau joko mapiri jam. Masih sana itu. Maka de tojo ka mapiri jam, labo pagolo. To menonton pagolo, labo piri jam. Bagaimana boleh menonton bani masum pajabawan yolo na televisi. Ura kiga makroproses pura. Agak ngare biasa macule makan agak bodoh kata masih jadi menonton gitu. Lapira masuk pajak yolo na masih jadi yolo na televisi. Sisam mi purani roe dena makan agak lapira juga kata masih. Maka inilah yang susah dilakukan Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah oleh perintah Allah Ta'ala dibanding perintah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangankan perintah dari Allah, funggawata na laginda. Bos kita, funggawata na rekuma biasa kita na besai. Biasa kita reng aga-aga, biasa kita reng dia, biasa memberikan ini dan itu, biasa kita mawarra, biasa kita matanan kuali. Maka kadang kata matami malas, kita telepon ku funggawana, maka dia tega kumonro malas ko ba? Maka dia nasa teto nasun, langsung hijau kasih dalona. Na rekoko kita laginda funggawata. Wat dikit matana, wat dikit mawarra, manang kadena karata matana untuk Allah Ta'ala. Sedangkan Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita begitu banyak. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan latayagana papinyaman na pung Allah Ta'ala terkadang kita disedih. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Nabi. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang banyak manusia tertipu. Negalada ko kakalupa na rekomendun tu hidup pinyaman. Aga yaro as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Papinya mga disini. Na yena papinya mga disini aja nama bela doci dia. Nareko makan jamu fi faring kalingani manyamang isa di sama na makere tidak ada yang terjadi apa-apa. Jangankan nafatat de faring kalingan tapung Allah Ta'ala, nafatat sumba ni bawang majani sakit. Jangankan Allah menghilangkan pendengaran kita, Allah menjadikan pendengaran kita tersumbat saja majani sakit. Akan kata ukuran tanai gurun aku sengka maka dafung. Aga nasa fakturan aku banta itaw. Aga nasa fakturan aku bantai maka dia gurun tak magampang gitu. Aga kada gurun tak kepi. O kana so banta kepi maka dia tahu magin ko mabelay. Maka dia gurun tak rempet season. Ya hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sekian bisa saya sampaikan, insyaallah baca masih sambungi. Wallahul hadi ila daril mu'minin. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.